Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Al-Husna yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membahas cara tepat mengajarkan anak belajar mengaji. Kenapa tema ini saya bahas? Karena kemarin kita sudah membahas tips bagaimana anak rajin melakukan ibadah sholat. Yang pertama, tipsnya adalah biasakan anak mendengarkan bacaan ayat Al-Quran setiap hari. Ini sudah saya praktekkan, hasilnya alhamdulillah luar biasa. Minimal pikiran alam bawah sadar anak-anak bisa terrasuki oleh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi setiap pagi saya mencoba untuk menyalakan video atau juga video YouTube, tetapi saya sambungkan ke dalam sound ini ayat suci Al-Quran setiap pagi, sehingga satu keluarga bisa mendengarkannya. Kemudian pada waktu malam setelah ba'da isya, anak-anak sudah mulai mau tidur. Ketika sudah membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, saya lantunkan juga via channel YouTube itu. Nah, bacaan Al-Quran yang slow, yang merdu, ini sebagai relaksasi anak pengantar tidur. Hasilnya jos, ternyata anak cepat tidur, bapaknya juga ikut tidur. Jadi istilahnya kayak penenang pikiran atau penenang aktivitas yang sudah setiap hari dilakukan. Capek pada waktu malam bisa lebih menikmati dengan lantunan ayat suci Al-Quran seperti itu. Silakan dicoba, insya Allah hasilnya jos luar biasa. Yang kedua, berikan pemahaman mengenai kewajiban belajar mengaji. Jadi kita harus juga memahamkan kepada anak kenapa harus mengaji. Nah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra di sini terjemahan yang paling mudah adalah membaca. Membaca bisa mengaji. Nah, kita beri pemahaman kalau anak-anak nanti sudah bisa membaca Iqra dengan baik, maka nanti akan masuk ke jenjang berikutnya, yaitu membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran dan tahu artinya Al-Quran, ternyata di sana merupakan pedoman hidup. Kita bisa melihat kisah-kisah yang ada di Al-Quran, bisa mengetahui kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, dosa-dosa apa yang tidak boleh dilakukan di dalam Al-Quran. Itu lengkap semua. Jadi dipahamkan dulu kepada anak supaya anak bisa menerima kenapa harus diajak mengaji. Yang ketiga, memperkenalkan huruf hijaiyah. Ini mudah sekali, saya juga praktekkan ini. Jadi Bapak Ibu bisa membeli poster hijaiyah di pasar-pasar, ditaruh di ruang yang sering dikunjungi anak. Bisa ruang tidur atau bisa ruang tengah. Pada saat mau tidur atau santai-santai di kamar atau santai-santai di ruang tengah, bisa ditanyakan, nah ini huruf apa? Huruf ba. Jempol. Ini huruf apa? Nah, sa. Luar biasa. Ini huruf apa? Ya, oh pinter anaknya bapak. Nah, ribet-ribet semacam ini bisa memotivasi anak untuk belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, nah, memberikan anak buku Iqra terlebih dahulu. Ini contohnya. Ini simpel sekali tetapi sistematis, mulai jilid 1 sampai jilid 6. Nah, kalau sudah bisa paham ini, memahami ini, nanti naik ke tingkat Al-Quran. Nah, termasuk di lembaga kami KB dan TK Islam Al-Husna, setiap pagi harus mengaji ini dulu sebelum KBM dimulai. Alhamdulillah banyak respon yang positif ketika anak sudah bisa belajar mengaji, minimal punya dasar mengaji, sehingga ketika di TPQ akan lebih lancar. Alhamdulillah, terima kasih supportnya untuk para wali murid KB dan TK Islam Al-Husna. Kemudian selanjutnya adalah mengajak anak belajar mengaji di TPA. Tidak apa-apa, kita ajarkan di sana, tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ, tempat pendidikan Quran. Monggo pilih TPQ yang kualitasnya bagus, gurunya istiqomah, kemudian
gurunya juga rajin, insya Allah nanti akan menjadikan pribadi yang unggul, pribadi yang gemar mengaji, pribadi yang pintar mengaji, insya Allah akan menjadi aji. Ya, yang keenam ini, yang tak penting, yang tak kalah penting maksudnya. Yang keenam adalah nikmati prosesnya. Mengajak anak mengaji itu gampang-gampang susah. Maka prosesnya kita harus sabar. Insya Allah kalau sabar subur. Insya Allah kalau sabar, insya Allah semuanya akan terkondisikan dengan baik. Nah, kalau ada mogoknya yang namanya anak, ya diberi pengertian. Atau kalau memang benar-benar mogok, ya tidak apa-apa. Sementara 1 hari libur dulu, nunggu kondisi normal psikologinya anak, besok dimulai lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, tips ini insya Allah bermanfaat, yaitu 6 cara tepat mengajarkan anak belajar mengaji. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal ketika Bapak Ibu sahabat Al-Husna untuk mengajarkan anak untuk gemar mengaji. Insya Allah bermanfaat, dan sedikit ini mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan di dunia wal akhirah. Mari kita berdoa kepada Allah. Yang pertama untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita, untuk seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit atau wabah Corona ini cepat berlalu, amin amin amin, dan dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan perintah Allah dan untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, kemudian kita bisa selalu beraktivitas dengan baik. Dari studio kelompok bermain dan DK Islam Al-Husna, atau simpelnya adalah PAUD Al-Husna, semoga memberi manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.